Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Dia nggak pernah tinggalkan kita, selalu ada bersama dengan kita. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ada satu, saya bisa bilang penyakit rohani yang membuat seseorang itu tidak mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak melakukan dosa, tetapi dia tidak mendapatkan yang baik dari Tuhan. Banyak orang berkata, kalau kita bikin dosa, kita bikin salah, kita melanggar firman Tuhan, ya pantas kalau kita nggak diberkati Tuhan. Tapi ini ada orang-orang yang tidak melakukan dosa, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, saya bisa katakan ini penyakit yang kadang-kadang ada dalam hidup kita tanpa kita sadari, saudara. Dan ini yang membuat kita nggak dapat segala yang baik daripada Tuhan. Yuk kita lihat saudara, penyakit itu namanya khawatir. Matius pasal 6 ayat 28, rasa khawatir ini bahaya loh saudara. Kalau tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat 28 firman Tuhan bilang begini, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Terus, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, kata hai orang kurang percaya dalam salinan lain dipakai dengan kata hai orang yang imannya kecil. Orang yang khawatir, Tuhan bilang imannya kecil. Dan ini tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan yang bilang jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil. Engkau bisa berkata kepada gunung pindah, maka gunung akan pindah. Itu gak ada hubungannya saudara. Tapi ini bicara dari rasa khawatir. Saudara, bunga bakung, bunga di ladang, lebih indah kemegahannya daripada Salomo, kata firman Tuhan. Bayangin saudara-saudara udah tahu siapa Salomo. Seorang raja besar dan bangsa Israel masuk dalam masa-masa kelimpahan ketika dalam pemerintahan Salomo. Dan Alkitab bilang Salomo dengan segala kemegahannya ketika dia berpakaian. Dia tiap menit ganti pakaian juga bisa karena dia seorang raja yang besar. Saudara. Tidak lebih indah daripada bunga di bakung. Yang tidak memintal, saudara. Yang hari ini ada, besok layu, mati gitu. Tidak kalah dengan kemegahan Salomo. Lebih indah kata firman Tuhan. Nah kalau kita tahu ini saudara, kenapa kadang-kadang kekhawatiran itu datang menghimpit kita? Kita baca selanjutnya saudara. Ada hal-hal lain yang lebih dijelaskan dalam firman Tuhan yang membuat seseorang jadi khawatir. Ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hebat ya Tuhan kita saudara. Apa yang ada dalam hidup kita? Ini sebenarnya 3 perkara yang kadang-kadang membuat seseorang jadi khawatir saudara. Makan, minum, pakai. Banyak hal orang menjadi khawatir karena hal-hal seperti ini. Tapi firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita, Bapa kita yang di sorga, tahu bahwa kita memerlukan semua itu.
Sebenarnya sampai pada bagian ini saja kita sudah harus menghilangkan rasa khawatir dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu yang kita butuhkan Bapa kita di sorga tahu. Bapa kita yang di dunia ini aja tahu apa yang kita butuhkan. Bapa yang jahat sekalipun kata firman Tuhan ketika anaknya minta roti gak pernah dikasih batu. Betul saudara? Apalagi Bapa kita yang di sorga. Tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Saudara. Kalau mereka jadi khawatir, ya karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Tapi kalau kita mengenal Allah yang benar. Kalau mereka yang tidak mengenal Allah khawatir, terus kita yang mengenal Allah juga khawatir. Salah besar kita. Saudara. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Bapak kita yang di sorga tahu bahwa kita membutuhkan itu semua. Maka jangan sampai kita khawatir. Dan membiarkan khawatir itu menghimpit sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan berkata kepada kita, hei kamu orang-orang yang imannya kecil. Udah banyak yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita udah banyak terima yang luar biasa dari Tuhan. Masa gara-gara 1, 2, 3 perkara lalu kita menjadi ragu dan khawatir kepada Tuhan. Maka ini penyakit dari orang-orang percaya yang kalau penyakit ini ada, dia tidak akan mendapat segala yang baik daripada Tuhan. Dia tidak berbuat dosa, tapi membiarkan khawatir ini ada dalam hidupnya. Sama-sama tidak mendapat berkat, tidak mendapat yang baik daripada Tuhan. Saya mencatat ada 3 perkara yang menjadi alasan kalau kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu ada dalam hidup kita. Yang pertama, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Katakan amin sudah. Ini yang pertama. Kenapa rasa khawatir itu nggak perlu ada dalam hidup kita? Karena rasa khawatir itu tidak akan pernah memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Khawatir akan makanan, pakaian, minuman, khawatir akan segala sesuatu. Kalau khawatir itu hinggap dalam diri kita, nggak pernah akan ada jalan keluar dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin dalam diri kita. Nggak akan pernah memuaskan. Karena Alkitab bilang begini, jika kamu jadi bimbang dan ragu, khawatir, imannya kecil, jangan pernah engkau akan berharap mendapat sesuatu dari Tuhan. Bayangin saudara, selama kekhawatiran itu Tuhan lihat ada dalam hidup kita, jangan pernah berharap kita dapat sesuatu dari Tuhan. Karena apa? Iman kita kecil. Karena apa? Kita meragukan Tuhan kita yang besar. Banyak yang sudah dia perbuat, tapi kadang-kadang kekhawatiran itu terus ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman. Padahal iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah kalau kita nggak punya iman, bagaimana mungkin yang kita harapkan bisa terjadi dalam diri kita? Bagaimana mungkin sesuatu yang belum kita lihat, kita yakini akan kita dapat, saudara, tanpa iman. Dasar dari segala sesuatunya. Bahayanya rasa khawatir ini ketika dia ada dalam setiap kehidupan kita. Gelisah terus, takut terus. Saudara, saya pernah kena satu penyakit yang namanya panic attack. Saudara. Aduh, saudara doa deh jangan sampai kena nih penyakit nih, panic attack. Nggak ada rasa sakit di badan, nggak ada sama sekali. Tapi bahaya sekali ini, saudara. Kalau tiba-tiba nih jam 2 malam, saya teringat sama Pak Yo gitu ya, sama Pak Gembala gitu. Terus tiba-tiba saya lupa, nama istrinya Pak Yohanes Anwar tuh siapa ya? Siapa ya? Nah ketika saya nggak dapetin nama itu, saudara, mulailah keringetan saya. Saya mulai panik. Saya harus berusaha saat itu juga saya harus tahu nama istrinya Pak Yo. Jam 2 atau jam 3 pagi ketika serangan itu datang. Waduh saya gelisah saudara.
Mungkin saya akan telepon siapa yang saya kenal, saya akan tanya, siapa sih nama istrinya Pak Yohanes Anwar? Kalau mereka bilang, oh Ibu Rita, oh iya Ibu Rita baru, tenang saudara. Tapi selama saya nggak tahu, kayak engap, nggak bisa napas, saya harus lari keluar rumah, bayangin saudara. Saya lagi duduk nih, makan. Tiba-tiba kalau lagi makan nasi goreng seafood saya sama teman saya. Tiba-tiba saya ketika lagi ngunyah udang, ngunyahnya nggak sampai halus gitu. Terus ada mungkin kulit udang yang nyenggol tenggorokan saya, tajam dikit. Langsung diserang, panik saya. Aduh, ntar gue nggak bisa napas. Aduh, leher gue kenapa ya? Udah langsung please, saya harus keluar restoran saudara, cari napas gitu. Bayangin saudara, nggak enak banget serang itu. Jujur keluarga sampai khawatir, wah saya udah doa segala macam. Berat saudara. Sampai akhirnya mereka bawa saya ke psikiater. Oke lah, maunya keluarga gitu karena mereka kasih lihat saya kali ya. Terus saya ikutin, ditanya, Pak punya masalah? Enggak. Pak ada beban pikiran? Enggak. Pak ada utang? Enggak ada. Jadi Bapak gelisah karena apa? Takut karena apa? Enggak tahu. Dan dokternya bilang apa? 95% pasien yang datang ke saya kalau saya tanya ada masalah, ada beban pikiran, semuanya bilang enggak ada. Emang enggak ada dok, saya bilang. Saya enggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya jujur akhirnya dikasih obat saudara. Tapi saya berdoa. Dan saya bilang Tuhan, ini kalau begini saya enggak bisa melayani Tuhan. Saya khotbah di mana-mana jangan khawatir, tapi kenapa kadang-kadang saya jadi begini Tuhan? Saya harus hilangkan penyakit di dalam nama Yesus. Dan puji nama Tuhan, Tuhan tolong saya sembuh hari ini. Masuk ruang gelap sedikit, kalau nggak ada kepikiran apa, is oke, jalan aja. Tapi begitu dulu diserang, waduh. Bahaya, saudara. Khawatir. Bukan cuma merusak diri kita, saudara. Tapi merusak segala yang baik daripada Tuhan. Maka hal kekhawatiran ini dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tidak boleh khawatir akan segala sesuatu dalam hidup ini. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kadang-kadang sesuatu yang kita butuhkan ini membuat kita khawatir. Jangan-jangan gak dapat. Jangan-jangan gak bisa. Nah gimana caranya supaya kita dapat makan, minum, pakai seperti yang ditakutkan oleh banyak orang. Nah firman Tuhan dengan jelas katakan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rupanya ini rahasia untuk kita dapatkan segala sesuatu yang jujur kadang-kadang membuat rasa khawatir itu ada dalam diri kita, saudara. Tentang segala sesuatu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu saudara? Yang tadi ayat-ayat sebelumnya. Makan, minum, pakai. Yang dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang namanya ditambahkan berarti udah dapat. Cuman ditambah, kayak kita makan di restoran, soto pakai nasi. Terus kita panggil, Mbak tambah nasi 1. Kita udah makan nasi. Tapi kita mau nambah lagi nasi. Bukan berarti kita nggak ada nasi terus kita minta nasi. Udah makan nasi ditambahkan. Kalau ditambahkan dalam segala sesuatunya berarti kita nanti satu waktu akan punya kelebihan. Makan udah cukup, tapi kayaknya masih kurang rasa kenyang. Tambah lagi. Sampai nanti yang tadinya kurang jadi pas, dari pas jadi berkelebihan. Siapa seseorang yang umurnya ditambahkan oleh Tuhan? Siapa? Seharusnya udah mati. Tapi karena dia nangis sama Tuhan, ditambahkan umurnya. Siapa? Hizkia.
Berapa tahun ditambahin? 15 tahun. Seorang yang baik di mata Tuhan. Ketika dia menangis. Tuhan lihat, tambahin lagi deh umurnya. 15 tahun. Seharusnya udah stop. Batas finish. Tapi ditambahin. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam diri kita. Nah, ibadah pertama dan ibadah kedua saya bicara tentang kelebihan-kelebihan yang akan kita terima dari Tuhan. Caranya sama seperti firman Tuhan saat ini, saudara. Dalam ibadah yang ketiga, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu, kita cari Tuhan, kita utamain Tuhan, lalu kita hidup di dalam firman-Nya. Maka semua yang ada dalam diri kita ditambah-tambahin terus, saudara. Tadi pagi saya bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya di ayat itu mungkin hanya secara finansial. Tapi kata kaya di ayat itu menurut saya bicara tentang kelebihan. Kelebihan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saya bisa bilang Pak Ishak ini, dia nih orang kaya. Kalau saya bisa bilang begitu, saya sudah mengukur uang saya sama uangnya Pak Ishak, banyakkan uangnya Pak Ishak. Rumah saya sama rumah Pak Ishak, gedean rumahnya Pak Ishak. Mobil saya sama mobil Pak Ishak, banyakkan mobilnya Pak Ishak. Maka saya bilang, kalau Pak Ishak itu mah orang kaya. Artinya dia punya kelebihan dibandingkan saya. Maka di ayat itu saya katakan kata kaya bicara tentang kelebihan. Nah, untuk dapat kelebihan itu dari Tuhan, yang pertama tadi pagi saya katakan, cari Tuhan dan utamakan Tuhan. Alkitab berkata orang-orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan dia akan punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Sama seperti kata firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah. Utamain dulu Tuhan. Prioritaskan dulu Tuhan. Nanti fasilitas akan mengikuti kita. Haleluya, saudara. Ayo sama Tuhan kita harus lebih dan lebih lagi. Ada suami istri penjual Gucci. Hari Minggu mereka ikut pameran di mall. Yang ikut pameran bukan cuma mereka. Hampir semua penjual Gucci di Jakarta ikut pameran di mall itu. Tapi waktu hari Minggu ketika suaminya bilang, ayo mah kita ke mall. Mall buka jam 10. Pasti rame hari Minggu. Istrinya bilang, gak bisa mah. Gereja dulu. Cari Tuhan dulu, utamain Tuhan dulu, ibadah dulu Pak. Loh kita ibadah jam 9 loh mah, selesai jam 11. Nanti kamu hahaha sama ibu-ibu yang lain sampai setengah 12. Nanti kita jalan dari gereja ke mall, nyampainya jam 12. Mall buka jam 10. Minggu depan aja lama kita ke gerejanya. Tuhan juga tahu, istrinya bilang gak bisa Pak, gereja dulu. Ribut saudara. Tapi karena istrinya lebih gagah perkasa, suaminya kalah saudara. Akhirnya ke gereja, wah di gereja suaminya menungut. Nanti langsung pulang, istrinya udah memuji Tuhan dulu, udah dengar firman Tuhan dulu. Teng jam 11 selesai doa berkat, istrinya ditarik, ayo langsung ke mall. Sampai di mall setengah 12. Udah rame, yang lain udah buka, punya dia masih ditutup terpal. Jengkel suami. Gue udah bilang gereja minggu depan kan, lihat yang lain udah buka, punya kita belum buka. Udah buka, waktu dia lagi buka. 4 orang ibu datang. Aduh Pak, dari mana sih jam segini baru buka? Oh iya kenapa Bu? Saya udah keliling ngelihat yang lain. Gak ada yang cocok. Saya penasaran nih sama yang punya bapak nih masih ditutup. Saya udah kesana beli minum, balik lagi masih tutup. Balik lagi beli makanan, balik lagi masih tutup. Dari mana sih Pak? Oh iya maaf Bu, saya gereja dulu sama istri. Oh gitu, dibuka. 4 orang ibu ini lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Saudara tahu? 4-4-nya beli Gucci di tempat bapak ini. Saya tahu kenapa bapak ibu saudara gak tepuk tangan, karena bukan kita yang jualan Gucci. Gak ada tepuk tangannya Pak Bu. Itu kebetulan atau karena memang mereka mengandalkan dan mencari Tuhan lebih dahulu. Itu. Bayangin. Tuhan tahan nih 4 ibu jangan beli tempat lain. Beli nanti di depan anakku ini yang lagi gereja dulu. Ketika suaminya lagi terima duit, istrinya yang gagah perkasa balas dendam. Kan gue bilang apa? Kan gereja dulu ya, utamain Tuhan, berkat tuh dari Tuhan, gak lari kemana-mana.
Suaminya cuma bilang, iya, iya. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahin kepadamu. Apa yang kita takutkan kalau kita punya Tuhan seperti itu? Apa yang kita takutkan kalau ternyata kita sudah punya cara untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita? Apalagi alasan untuk membuat kita khawatir. Kita nggak ngomong apa yang kita butuhkan. Bapak kita yang di sorga udah tahu. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Maka buang kekhawatiran dalam hidup kita. Jangan kekhawatiran itu menghimpit pertumbuhan iman kita, sehingga iman kita sampai hari ini iman yang kecil terus. Nggak pernah bertumbuh. Selalu nyalahin Tuhan, selalu takut, selalu khawatir, selalu bimbang. Apa yang saudara dan saya butuhkan Tuhan tahu. Ada yang butuh modal, Tuhan tahu. Ada yang kepengen dapat jodoh, Tuhan tahu. Ada yang kepengen punya keturunan, Tuhan tahu. Ada suami istri ikut kami ke Israel, udah lama menikah, nggak punya anak. Istrinya dari saudara sepupu. Sampai ada keluarganya udah bilang, rasain lo gak punya anak. Jadi Kristen sih. Saya bilang sama suami istri nih, percaya kita banyak berdoa nanti di sana ya. Nanti kita dukung dalam doa ya di sana ya. Dan mereka juga mau dibaptis, baptis Islam. Pulang gak berapa lama, mengandung. Dan awal bulan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia setia, pulang dari Israel tambah setia sama Tuhan. Suami istri udah terima tamu, datang duluan. Tuhan tahu mereka butuh anak. Tuhan tahu mereka rindu punya anak. Saya bilang begitu, banyak berdoa. Bukan cuma berdoa di Israel. Oh Pak, berarti kalau saya nggak ke Israel nggak dapat jawaban. Enggak, Bapak kita tahu. Tapi kuncinya udah kita jalanin atau belum? Udah mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga atau belum, saudara? Ini yang jadi masalah. Ada dua keluarga di dua kota yang berbeda. Satu di Cirebon, satu di Malang. Dua keluarga ini dua-duanya punya anak 10. Yang di Cirebon utamain Tuhan. Setiap hari Kamis hanya kerja setengah hari. Anaknya 10 loh, saudara. Bos sama teman-temannya bilang, kenapa lu gak kerja lembur sampai malam? Biar dapat duit lebih banyak, anak lu 10. Ini tiap hari Kamis malah setengah hari. Iya bos, gue mau ke gereja, gue mau cari Tuhan, gue mau melayani Tuhan. Dia berhasil membesarkan ke-10 anaknya dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Keluarga kedua yang ada di kota Malang sama, punya anak 10. Tapi setiap kali mereka habis masak nih di rumah, dia akan sisihkan setengah. Masak sop 1 panci, disisihkan setengah panci. Dia panggil anaknya, bawa ke gereja buat pendeta, bawa ke gereja buat gembala. Anak-anaknya bilang, Pak, kita aja hidup kekurangan loh Pak. Aku harus jualan layangan, si Ade harus jualan es mambo untuk hidup kita. Kenapa sih setiap kali harus habis masak, harus disisihkan setengah buat gereja? Mereka hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa melayani kita dengan firman Tuhan yang baik. Nah, sudah bawa saja ke gereja. Dilakukan terus menerus. Sampai akhirnya anak-anaknya besar dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dari 10 anak ini ada 2 kakak beradik laki-laki, dua-duanya saudara yang bergereja di satu gereja, menjadi pelayan di gereja itu dan saya bertumbuh besar di gereja itu. Jadi saya tahu hidup mereka. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salah satunya pernah bersaksi ketika saya lagi khotbah di kaum pria. Dia bersaksi, Pak Yofi, saya baru 3 hari ini bisa jalan. Sebelum-sebelumnya kaki saya lemas dari pinggang ke bawah. Nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Baru 3 hari ini Pak saya bisa jalan. Dalam hati, kalau lu baru bisa jalan, nggak usah jauh-jauh jalannya. Di rumah aja dulu istirahat gitu. Tahu bapak-bapak waktu saya sakit, saya bilang Tuhan kalau saya nggak bisa jalan, saya pikir dia akan ngomong bagaimana saya cari duit. Bagaimana saya bisa kerja kalau nggak bisa jalan. Tapi yang dia bilang sama Tuhan apa?
Tuhan, kalau saya nggak bisa jalan, bagaimana saya bisa ke gereja? Bayangin, itu yang dia ngomong sama Tuhan. Dengan cara yang simple, ada teman atau keluarganya, coba kamu minum ini, coba kamu lakukan ini. Nggak ke dokter, nggak ke luar negeri, nggak dioperasi, nggak apa-apa. Sembuh bisa jalan. Ini Bapak tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena dia selalu mencari Tuhan, karena dia selalu mengutamakan Tuhan. Benar kata Alkitab. Bagi mereka yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau firman Tuhannya saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kesaksian orang yang mencari Tuhan sesuai firman-Nya. Sudah saya kasih tahu bagaimana berkat Tuhan dahsyat dalam hidup mereka. Apa yang jadi kebutuhan mereka dicukupkan, bahkan ditambahin sampai mereka punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Sudah saya kasih tahu. Tapi kalau sampai nanti selesai saudara dengar khotbah ini, saudara masih gak mau cari Tuhan, saudara masih gak mau mengutamakan Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan masih bilang apa lagi sama saudara? Kalau saudara tidak mendapatkan yang baik daripada Tuhan, ya tolong jangan salahkan Tuhan. Karena kunci untuk saudara mendapatkan segala sesuatu sudah diberitahukan kepada saudara. Saudara yang tidak mau melakukannya. Tolong kalau masih ada yang menyalahkan Tuhan, berhenti. Karena engkau belum mencari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahin. Semuanya loh. Bukan cuma satu perkara, dua perkara, semuanya. Kata semuanya apa yang saudara butuhkan. Ditambah-tambahin sampai saudara punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang hidupnya mau diberkati bukan cuma kita loh. Tapi Tuhan juga mau memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Itu Tuhan. Bukan cuma kita, Tuhan juga mau. Karena Tuhan udah bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa apa? Damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan. Berarti Tuhan mau memberkati kita. Dia mau melakukan segala perkara yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Saya tanya sama Pak Ishak nih, singer kita. Pak Ishak, mana yang membuat Pak Ishak memiliki damai sejahtera? Banyak duit atau nggak punya duit? Hah? Yang kenceng dong, ragu-ragu. Banyak duit. Pak, yang membuat Bapak punya damai sejahtera banyak duit atau enggak punya duit? Banyak duit. Ada satu Bapak saya tanya, Pak, mana ini? Ya, kan enggak jaminan Pak banyak duit bahagia. Iya, betul Pak. Tapi menurut Bapak yang membuat Bapak bisa ketawa, tidur nyenyak, banyak duit atau enggak punya duit? Banyak duit Pak. Nah itu aja, enggak usah muter-muter. Itu Tuhan. Berarti yang mau hidupnya diberkati bukan cuma kita. Tuhan juga mau memberkati kita. Haleluya saudara. Hebatnya Tuhan kita. Maka saya sebagai hamba Tuhan udah gak pernah takut lagi sama Tuhan. Dulu keluarga bilang, mau makan apa lu jadi pendeta? Mau makan batu lu sama pasir, gak punya gaji, gak punya jaminan. Mendingan kerja lu daripada jadi pendeta. Oh sekarang gede begini bukan karena makan batu sama pasir. Karena semua kebutuhan, keperluan dalam hidup saya dicukupkan oleh Tuhan. Bukan cuma kebutuhan, keperluan, keinginan dalam hidup saya. Dia tahu. Hebatnya Tuhan. Tapi apa? Utamain Tuhan, cari Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya ditambahkan kepada kita sampai nanti kita berkelimpahan. Itu hebatnya Tuhan kita. Haleluya. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Jangan selalu Tuhan dikalahkan dengan hobi kita, dengan kelelahan kita, dengan banyak alasan. Dan pada akhirnya kita menomorduakan Tuhan. Utamain Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Amin saudara. Bapak Ibu punya anak, suruh mereka cari Tuhan. Ancam mereka. Kalau mereka nggak mau ikut remaja, kalau mereka nggak mau ikut sekolah minggu, ancam. Dulu saya kecil, kalau disuruh sekolah minggu nih, harus disabet dulu, dipukul dulu. Itu aja lama-lama nggak mempan sama saya. Tetap saya nggak mau sekolah minggu. Sampai pada akhirnya mami saya bilang gini, kalau besok kamu nggak sekolah minggu, hari Senin kamu sekolah, mami nggak kasih kamu uang jajan. Nah, saya kalah di situ.
Saya nggak bisa sekolah kalau nggak jajan. Mami saya ancam, nggak ke gereja, nggak ada uang jajan. Mau nggak mau saya ke gereja. Bertumbuh. Sampai pada akhirnya ketika saya SMP diajak teman ke satu gereja, maka hati saya berpadu dengan Tuhan di situ. Jadi cinta Tuhan, itu cinta mula-mula saya. Jadi cinta banget sama Tuhan. Ibadah remaja jam 4, jam setengah 3 saya udah sampai di gereja. Saya rapiin kursi gereja. Maunya ke gereja terus. Ada pengerja gereja cuci mobil gembala, saya bantuin cuci. Mereka ngepel gereja, saya bantuin ngepel gereja. Pulang sekolah ke gereja, mami saya lihat itu, jengkel mami saya. Diambil baju saya, kamu tiap hari ke gereja ya, dibuang suruh ke depan. Tinggal aja kamu di gereja. Saya jadi bingung. Nggak gereja di Sabat, ini ke gereja malah dimarahin dan diusir. Maunya apa sih mami saya ini? Tapi akhirnya mami saya nggak bisa marah lagi sama saya. Kenapa? Ketika saya tiap hari ke gereja, saya masuk 3 besar ranking di sekolah. Dan disitulah cikal bakal panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya udah bilang, Tuhan, lulus SMA, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang sama mami saya, Mi, lulus SMA, Yofi mau jadi hamba Tuhan. Terserah. Mami cuma bisa doa sama Tuhan, Tuhan saya hanya sanggup membesarkan anak saya, membiayai anak-anak saya hanya sampai SMA. Kalau Tuhan masih kasih saya kekuatan, anugerah Tuhan. Kakak saya 2 yang bisa kuliah. Karena waktu naik kelas 3 SMA, mami saya meninggal. Tapi dia sudah tahu bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Walaupun sekarang agak nyesel gitu. Kenapa Tuhan gak kasih kesempatan saya membalas kebaikan mami saya yang sudah dia lakukan buat saya. Kadang-kadang masih, aduh kenapa sih ya Tuhan. Kalau dia masih hidup, ngelihat saya jadi hamba Tuhan, mungkin dia akan dampingin saya, dengar khotbah saya, kemana-mana ikut saya. Tapi saya tahu Tuhan lebih sayang. Ayo saudara, utamain Tuhan lebih dari apapun juga. Rasakan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan, masalah kebutuhan, masalah fasilitas akan mengikuti kita. Semuanya ditambahkan kepada kita. Ada seorang anak naik kelas, dapat ranking ya masuk 3 besar. Terus dia bilang sama papanya, Pak ini rapot aku. Bagus, puji Tuhan. Pak aku minta motor. Bapaknya bilang, baca Alkitab dulu, baru dapat motor. Kenapa sih Pak, apa hubungannya sih? Minta motor sama baca Alkitab? Aku pengen motor Pak, aku udah dapat ranking nih Pak. Baca Alkitab dulu, baru dapat motor. Ini anak keras kepala, ada-ada aja Papa nih. Akhirnya dia gak mau baca Alkitab. Tahun berikutnya saudara dari SMP naik ke SMA. Dia datang lagi sama papanya. Pak, sekarang aku udah SMA, teman-teman sudah punya motor semua, sekarang aku minta motor sama Papa. Bapaknya bilang, baca Alkitab dulu nak, baru dapat motor. Kenapa sih Pak begitu terus Bapak gak pernah berubah? Ya pokoknya baca Alkitab dulu nak, baru dapat motor. Akhirnya gara-gara bapaknya ngomong begitu terus akhirnya anaknya ngalah. Ya udah Pak, awas ya. Kalau aku udah baca Alkitab, Bapak gak kasih motor ya? Iya nak, baca Alkitab dulu baru dapat motor. Akhirnya dia masuk kamar, dia buka Alkitab. Begitu dia buka Alkitab, di dalam Alkitabnya ada secari kertas. Dan ternyata itu cek. Dan ceknya tertulis sebuah tulisan dengan jumlah uang yang bisa untuk beli motor. Anaknya kaget. Kok ada cek dengan nilai seharga motor? Dia bilang sama papanya, Pak kok ada cek di Alkitab? Iya itu cek Papa sudah taruh dari tahun lalu. Waktu kamu naik kelas. Papa udah bilang baca Alkitab dulu, baru kamu dapat motor. Kamu kan yang gak baca Alkitab. Padahal itu cek Papa sudah taruh dari tahun lalu. Ya ampun Pak, kenapa Papa gak ngomong sih? Setahun aku cuma naik sepeda, gak naik motor kayak teman-teman. Ternyata ceknya sudah ada di dalam Alkitab. Kan Papa bilang baca Alkitab dulu, nanti dapat motor. Kamu yang salah. Halo? Kadang-kadang kita seperti anak ini. Minta sesuatu. Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Cari aku, utamakan aku dulu. Hidup menyenangkan aku, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita yang gak mau cari Tuhan. Kita gak mau berusaha hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita yang terlalu keras kepala tidak mau melakukan firman-Nya. Kita yang gak mau berubah, kita yang gak mau tinggalin dosa. Kita yang keras kepala. Akhirnya yang baik dari Tuhan gak pernah kita terima. Terus tiba-tiba kita berubah. Kita bertobat. Kita nyenengin Tuhan. Wah, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Banyak orang yang bilang, kenapa gak dari dulu ya gue bertobat ya. Kalau gue tahu berkat Tuhan luar biasa. Kenapa dari dulu gue gak kenal Tuhan ya. Kenapa dari dulu gue gak gereja ya. Selalu begitu. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu, ayo. Udah waktunya, mau tunggu sampai kapan lagi? Saya suka bingung sama jemaat, udah hidupnya susah, banyak masalah. Tapi masih gak mau cari Tuhan. Padahal dia tahu yang bisa tolong dia, yang bisa berkati dia, yang bisa membela dia dalam masalahnya, Tuhan. Dia udah tahu tuh. Tapi masih gak mau cari Tuhan. Nah, letak salahnya di mana? Tuhan atau orang itu? Kadang-kadang kita yang salah, kita nyalain Tuhan. Kita mengkambing hitamkan Tuhan atas segala sesuatu yang tidak enak terjadi dalam diri kita. Padahal titik kesalahannya ada di kita, bukan ada di Tuhan. Mau sampai kapan kita jadi orang seperti itu? Cukup sampai hari ini. Bersama saya katakan, cukup. Ayo Pak Bu, cukup sampai hari ini. Gak usah nunggu setahun kayak anak yang minta motor. Coba dari dulu ketika bapaknya bilang, baca Alkitab dulu baru dapat motor. Coba kalau dia langsung baca Alkitab. Nah, apa bisa beli motor pakai cek yang ditaruh bapaknya. Tapi dia keras kepala. Setahun dia gak mau baca Alkitab. Tahun berikutnya untung kepalanya jadi lembek. Ya udah Pak, awas ya aku udah baca Alkitab, bapak gak kasih. Begitu buka mau baca Alkitab, ada cek di situ. Prioritaskan Tuhan. Fasilitas akan mengikuti dengan sendirinya dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup kita berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita sore hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.